Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah wa ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, pada malam hari ini mudah-mudahan kita masih diberikan oleh Allah anugerah hidayah, taufik dan inayahnya untuk selalu menjadi hamba Allah yang baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah saya bisa kembali bersilaturahim di Sonosari ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita malam hari ini membawa barokah dan manfaat di dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, perkembangan Islam di Indonesia ini sangat luar biasa. Masjid itu mungkin masjid terbanyak itu ada di Indonesia. Penduduk Muslim terbanyak itu Indonesia. Niku salip-salipan kalian Pakistan. Pakistan itu pernah jadi penduduk Muslim terbanyak sebentar, salib lagi oleh Indonesia. Gitu terus. Nah, itu juga ternyata mengembangkan masjid-masjid di seluruh Indonesia, banyak sekali. Nah, alhamdulillah saya melihat bagaimana di Sonosari ini masjidnya juga semakin bagus. Pun enten AC ini barang, alhamdulillahirabbil alamin. Saya itu selain menunjukkan bahwa Islam itu hidup. Kalau dibilang hidup itu kaum muslimnya juga peduli terhadap tempat ibadahnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya mencoba ingin menyampaikan sedikit tentang aktivitas masjid agar lebih baik lagi. Alhamdulillah kalau di sini sudah lebih baik. Di antara yang menjadi keluhan banyak masjid itu adalah bagaimana remaja itu lebih aktif di masjid kembali, karena sering-sering terutama di Jogja itu kalau sudah lulus TPQ atau TPA-nya itu kan remajanya sudah tidak kembali ke masjid, jarang sekali. Artinya pas TPA atau TPQ itu begitu lulus SD maka tidak ada wadah lagi yang mewadahi remaja untuk aktif di masjid. Sebetulnya bukan tidak ada wadah, tetapi kayak sudah menjadi kebiasaan kalau sudah lulus SD itu sudah tidak TPA. Padahal sami-sami kita ketahui bersama, yang namanya remaja itu kalau dibandingkan anak-anak, tantangannya itu kan lebih banyak remaja kan ya. Remaja itu sudah bisa dolan sendiri sana kemari, temennya tidak hanya dari satu kampung, itu lebih banyak lagi. Apa yang dilihat, apa yang dibaca lebih banyak lagi. Oleh karenanya sebetulnya remaja itu tantangannya lebih banyak daripada anak TPA, anak-anak umur SD. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali menurut saya untuk kembali setelah anak-anak lulus SD itu bukan lulus TPA maupun TPQ, tapi dibuka yang namanya tingkat lanjut, TPA, TPQ tingkat lanjut, tingkat berikutnya gitu. Nah, ini perlu kerjasama terutama orang tua untuk mengingatkan anak-anaknya untuk ke masjid lagi. Nah, Pak, tempatnya gimana? Kalau masalah tempat, kalau masjidnya nggak cukup, nyuwun sewu, umpami ada rumah kaum muslim muslimat yang besar diminta untuk kelegaannya ditempati, namanya ada
apalagi kalau rumah orang dulu ini kan ruang tamunya besar-besar umpamanya begitu. Nah, itu perlu dirapatkan, lalu kemudian di apa, sehingga yang remaja mungkin di masjid atau anak-anaknya di rumah gitu. Nah, jenengan kita bisa semuanya membayangkan kalau itu umpamanya di Berba saja bisa berjalan seperti itu, maka rame itu siarnya itu semakin luar biasa. Jadi tidak hanya di masjid tapi juga di rumah-rumah. Pertanyaannya selanjutnya, Pak, yang ngajar nggak ada? Nah, sebetulnya bisa dikoordinasikan ya. Seperti kalau di Kecamatan Berbah itu kan banyak yang namanya pesantren juga ada. Lalu kemudian orang KUA juga ada, yang kerja di KUA ada, kerja di guru-guru madrasah itu semua bisa dimintai bantuan menurut saya untuk bagaimana kalau gurunya kurang, insya Allah. Apalagi ada NU, ada Muhammadiyah, ada banyak lagi yang bisa diajak kerjasama untuk mengembangkan itu. Nah, hampir di banyak masjid selalu kesulitannya, Pak, remajanya sulit sekali diajak untuk ikut ke masjid gitu. Tapi kalau ada kerjasama, insya Allah, apalagi kalau dalam satu dusun gitu kaum muslim dan muslimatnya itu kompak gitu, maka anak-anak remaja itu mau dolan kemana coba? Kalau semua sudah sepakat, yuk kalau pokoknya habis asar menjelang maghrib atau maghrib sampai isya itu adalah jam ngaji gitu. Sehingga kemudian semua berbondong-bondong, bapak ibunya juga mendorong anak-anaknya untuk ke masjid. Itu luar biasa sekali, dan itu biasanya terjadi kalau dulu di desa mbah saya itu masih seperti itu, masih kuat karena desanya niku terisolasi. Jadi desanya itu di sebelah selatan sawah, sebelah timur sawah, sebelah barat sawah, utara sawah gitu. Sehingga sangat bisa teratasi dengan baik. Lah, hal-hal seperti ini mungkin akan bisa menambah lebih baik lagi kegiatan-kegiatan di masjid, terutama untuk mendidik generasi muda kita. Apalagi berita-berita terakhir ini kan luar biasa nih. 2-3 hari ini kan kelitih ini muncul lagi ke permukaan, yang itu juga menggelisahkan. Tidak hanya menggelisahkan orang yang di jalan, tapi orang tua juga gelisah, guru-guru juga gelisah, pemerintah juga gelisah. Bagaimana caranya mengatasi ini? Menurut saya kalau remaja itu banyak kegiatan yang positif, itu malam kan sudah capek sebetulnya, sudah capek, sehingga kalau mau keluar juga sudah tidak ada tenaga, sehingga bisa kemudian tetap di rumah istirahat gitu kan. Begitu terus kalau tiap harinya kita fasilitasi remaja itu untuk berkembang seperti itu. Oke, memang dibutuhkan kekompakan, kerjasama antara semua pihak, dan itu biasanya bisa terwadahi semuanya dikoordinasi oleh di masjid itu. Terima kasih pada kesempatan malam hari ini, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.